sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dua pemain Vietnam sah menjadi tersangka kebrutalan ke pemain timnas Indonesia. Doan Van Hau dan Nguyen Hong Puch dibekukan beserta Vietnam dari AFF, AFC, dan FIFA jadi harapan saya. Di sisi lain, Vietnam tak berhenti menciptakan pemain kontroversial. Nguyen Hong Puch meneruskan jejak Doan Van Hau. Indonesia sekali lagi menjadi korban tindak tanduk bukan olahragawan pemain Vietnam di ajang internasional. Netizen Indonesia juga cermat menangkap keberingasan pemain Vietnam yang tak terlihat sebagai pemain sepak bola. Bek kanan pengganti Nguyen Hong Puch tertangkap kamera menyikut bek kiri Indonesia, Haikal Al-Hafiz. Aksi Hong Puch tak pantas dilakukan seorang atlet, apalagi dengan sepenuh tenaga dan niat melukai seperti seorang kriminal. Sayangnya wasit tak melihat insiden tersebut dan Hong Puch bisa meneruskan laga hingga Vietnam memenangi adu penalti. Sebelumnya, Vietnam telah menciptakan pemain bertipe serupa dalam diri Doan Van Hau. Doan Van Hau membuat Evan Dimas mengalami cedera hingga berkaki roda pada final SEA Games 2019. Belum puas dengan itu, Doan Van Hau yang kini menembus timnas senior Vietnam melancarkan tackle gunting kepada Dendi Sulistiawan di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Tepat 3 hari setelah laga final kontroversial, Nguyen Hong Puch kena mental dan auto hancur usai diserang puluhan ribu fans timnas Indonesia. Rasakan kau akibatnya, itulah kalimat yang pas untuk pemain brutal Nguyen Hong Puch. Terpantau admin dia akhirnya gak kuat mental dan memprivat akun Instagramnya usai diserang warganet. Di sisi lain, kepala Haikal Al-Hafiz disikut pemain timnas U23 Nguyen Hong Puch. Media Vietnam cuma anggap sepele. Dasar kurang ajar. Salah satu sumber berita dari Vietnam, yaitu Soha.vn, memberikan respons terhadap insiden kontroversial yang melibatkan Nguyen Hong Puch dan Haikal Al-Hafiz dalam laga final Piala AFF U23 2023. Mereka menganggap bahwa kejadian tersebut hanyalah sebuah strategi yang diterapkan dalam pertandingan. Media Vietnam Soha.vn merujuk pada tindakan Nguyen Hong Puch sebagai sekadar strategi bermain. Publik Indonesia tak puas dengan trik bermain Nguyen Hong Puch di final Piala AFF U23 2023. Hong Puch mempermainkan lawannya Haikal Al-Hafiz di final Piala AFF U23 2023, tulis Soha. Semakin memanas. Fans timnas Indonesia ancam demo besar-besaran desak PSSI keluar dari AFF sekarang juga. Admin coba menangkap keluh kesah fans timnas Indonesia di kolom komentar video sebelumnya tentang potensi timnas Indonesia keluar dari AFF. Ternyata banyak sekali yang menyuarakan demo ke kantor PSSI. Hal ini disampaikan oleh akun Bambang Sukarsono 5999. Ayo rame-rame demo ke kantor PSSI untuk meminta agar PSSI keluar dari AFF. Karena AFF puluhan tahun cuma bikin sakit hati seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, banyak netizen yang setuju dengan ajakan tersebut. E3 Station TX4NS juga komen, begini Indonesia negara besar, jangan mau dibodohi. Kita harus berani demo kebenaran. Ada lagi dari Aris Murung 2268 bilang gini, kalau kamu memang pencinta bola, kalian harus demo di PSSI untuk keluar dari AFF. Karena saya yakin PSSI tidak punya nyali untuk keluar dari AFF kalau tidak didesak oleh masyarakat. Alhamdulillah, doa masyarakat Indonesia terkabul.
PSSI akhirnya resmi lakukan hal hebat ini untuk hancurkan Vietnam dan AFF. PSSI akhirnya berencana melayangkan protes soal permainan kasar tim nasional Vietnam U23 terhadap pemain timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2023. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden AFF turut turun tangan membantu proses tersebut. Manajer Timnas Indonesia Endri Erawan pun menjelaskan jika PSSI akan melayangkan protes kepada AFF terkait permainan kotor tim berjuluk yang Golden Star Warriors. Betul, kami juga merasakan hal tersebut. PSSI sedang menganalisis seluruh pertandingan Piala AFF dan akan melayangkan surat protes ke AFF, namun secara informal, ujar Endri. Menurut Endri, perwakilan Indonesia di AFF, Maaike Ira Puspita turun tangan membantu jalannya proses tersebut. Untuk diketahui, Ira merupakan mantan wasekjen PSSI yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden AFF periode 2022 hingga 2026. Video tentang pemain Vietnam yang menyikut dengan keras bagian belakang kepala Haikal sudah saya sampaikan juga kepada Wakil Presiden AFF, Ibu Ira, yang merupakan perwakilan dari Indonesia, terang Endri. Dan kita sangat menyayangkan wasit tidak jeli atas kejadian tersebut karena bisa membahayakan keselamatan pemain kita, sambungnya. Menurut beliau, Ira sudah di-follow up ke rekan-rekan beliau di AFF. Mudah-mudahan nantinya akan direspons oleh pihak AFF, katanya lagi. Karir yang dibangun susah payah terancam hancur. Wasit kontroversial yang curangi timnas Indonesia di final AFF U23 nasibnya kini sungguh mengenaskan. Ia dianggap membuat keputusan yang tak adil. Akun media sosial pribadi hingga akun resmi Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF pun langsung diserbu netizen. Ya, Hiroki Kasahara dinilai meninggalkan sejumlah ketetapan yang merugikan timnas Indonesia U23 kala melawan Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023. Sejumlah keputusan Kasahara menuai kontroversi di kalangan publik. Warganet pun gerah melihat sikap Kasahara tersebut. Akibatnya mereka langsung menyerbu akun Instagram pribadi Kasahara @hiroki_kasahara. Tidak hanya itu, akun resmi AFF U23 @AFU23 Championship Official juga dibanjiri kritikan warganet. Kepanitiaan ajang AFF kelompok umur kali ini dinilai bobrok. AFC dan FIFA mencabut lisensi wasit ini karena sudah keterlaluan, jadi harapan saya. Bahkan warganet pun banyak yang komen di video sebelumnya agar wasit ini dipecat.